Jika seseorang pelit, bukan hanya kantongnya yang tertutup, tapi juga hatinya. Pandangannya jadi sempit karena yang dia pikirkan hanya milikku. Dia jadi sulit bersyukur, sulit menikmati apa yang sudah dimiliki, dan sulit merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Sedekah memang memperluas hidup seseorang dari berbagai sisi. Hati jadi lebih lapang dan ringan. Oke, Grok, aku ingin kita membahas tentang sedekah. Sedekah secara multidimensi, secara sains, secara filsafat, secara multidisiplin ilmu, secara eh, torekoh, marifat, semuanya secara religius. Menurutmu seperti apa ini? Sedekah itu luar biasa karena menyentuh semua sisi kehidupan. Dari sisi religius Islam, sedekah membersihkan harta dan jiwa, mendatangkan berkah, menghapus dosa, serta mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada hadis yang bilang pintu rejeki bisa terbuka lewat sedekah. Secara sains, banyak studi menunjukkan memberi uang atau waktu bikin otak lepasin dopamin dan oksitosin. Jadi orang merasa lebih bahagia, stresnya turun, tekanan darah lebih stabil, dan bahkan umur bisa lebih panjang karena efek buffering terhadap stres. Ini bukan cuma perasaan, ada data kesehatan yang mendukung. Dari filsafat, Aristoteles lihat sedekah sebagai bagian dari kebajikan. Memberi dengan cara yang tepat, ke orang yang tepat, tanpa berlebihan atau pamrih. Sementara di filsafat modern, ada perdebatan antara sekadar kewajiban moral sampai efektif altruism yang hitung-hitungan mana yang paling impactful. Multidisiplin, psikologi bilang bikin empati naik, sosiologi perkuat ikatan sosial dan kurangi ketimpangan, ekonomi lihat efek multiplier-nya ke masyarakat. Sedangkan di tarekat, hakikat, dan makrifat, sedekah jadi sarana membersihkan hati dari sifat kikir, sehingga bisa sampai ke tingkat makrifat, menyaksikan Allah dalam segala hal, termasuk dalam sikap memberi. Intinya, sedekah bukan cuma soal duit keluar, tapi transformasi diri yang holistik. Mau kita dalami bagian mana dulu? Menurutmu yang paling menarik apa? Dan aku ingin tahu apakah sedekah nggak ada sisi negatifnya? Yang paling menarik menurutku adalah sisi tasawuf dan makrifatnya. Karena sedekah bisa jadi alat membersihkan hati dari sifat kikir, yang justru jadi penghalang utama manusia mencapai kedekatan dengan Tuhan. Itu transformasi jiwa yang dalam banget. Sedekah sendiri secara prinsip nggak punya sisi negatif kalau dilakukan dengan niat ikhlas. Tapi kalau salah cara, bisa ada risikonya. Kalau terlalu berlebihan sampai mengganggu kebutuhan diri sendiri, itu jadi masalah. Memberi tanpa tepat sasaran bisa bikin orang ketergantungan, bukan mandiri. Ada efek psikologis di mana setelah bersedekah, sebagian orang merasa sudah cukup baik, lalu jadi kurang peduli di aspek moral lain. Intinya, kuncinya ada di niat dan caranya. Mau kita bahas lebih dalam bagian tasawuf yang tadi atau yang ilmiahnya? Boleh bahas semuanya, dan yang paling menarik tentu. Kemudian aku juga penasaran tentang niat dan cara yang kamu sampaikan tadi. Yang paling menarik buatku tetap sisi tasawufnya. Sedekah itu alat ampuh membersihkan hati dari sifat kikir, yang dalam tarekat jadi penghalang utama untuk sampai ke makrifat. Secara religius, Al-Quran dan hadis bilang, sedekah mensucikan harta dan jiwa, menghapus dosa seperti air memadamkan api, dan bahkan gak mengurangi harta. Secara sains, banyak studi nunjukin memberi bikin otak lepasin dopamin dan oksitosin, kurangi stres, turunin tekanan darah, tingkatkan kebahagiaan, bahkan bisa bikin umur lebih panjang karena efek buffering terhadap stres. Tapi ada catatannya, kalau terlalu berlebihan atau dipaksa, manfaatnya bisa hilang, malah bikin stres. Filsafatnya, Aristoteles sebut ini sebagai kebajikan liberality, memberi dengan cara tepat ke orang yang tepat tanpa berlebihan. Sekarang berkembang jadi effective altruism, yang hitung-hitungan supaya bantu sebanyak mungkin orang. Multidisiplin, psikologi bilang naikin empati, sosiologi kuatkan ikatan masyarakat, ekonomi ada multiplier effect. Tapi sisi negatifnya ada,
Bisa bikin orang ketergantungan kalau salah sasaran, atau bikin pemberi merasa sudah cukup baik jadi cuek di hal lain. Niat dan cara adalah kuncinya. Niat harus ikhlas karena Allah, bukan pamer atau pamrih. Caranya harus tepat, ukurannya jangan sampai menyusahkan diri sendiri, dan lebih baik rahasia daripada terang-terangan. Oke, dalam sedekah kamu mengatakan tadi harus kepada orang yang tepat. Nah, apakah kriteria tepat ini datang dari kita sendiri atau datang dari situasi? Contoh, ketika kita mungkin sedang berjalan-jalan dan ada seorang pengemis, kita tentu tidak tahu background dia beneran meminta karena kekurangan atau sebagai pekerjaan. Nah, menurutmu seperti apa itu? Kriterianya datang dari keduanya, niat kita yang ikhlas dan situasinya. Dari sisi kita, yang terpenting adalah niat kita benar. Kalau kita memberi karena kasihan dan ingin membantu sesama, itu sudah masuk hitungan sedekah. Gak harus 100% tahu background orangnya. Tapi kalau kita tahu secara pasti bahwa orang itu memang memanfaatkan sedekah sebagai pekerjaan, misalnya ada bukti jelas, lebih baik kita hindari. Dalam Islam sendiri ada anjuran untuk memberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, bukan yang pura-pura. Untuk kasus pengemis di jalan, yang kita nggak tahu pastinya, pendapat umum ulama bilang lebih baik tetap diberi dalam jumlah kecil. Karena kalau dia memang butuh, kita dapat pahala. Kalau dia bohong, dosanya balik ke dia sendiri. Kita tetap dapat pahala karena niat baik kita. Jadi intinya, kalau ragu, lebih baik memberi daripada menahan. Kamu sendiri gimana biasanya menghadapi situasi kayak gitu? Jadi kalau seumpama ada seorang yang masih muda terus minta-minta, itu lebih baik kita beri atau enggak? Lebih baik nggak dikasih. Seorang yang masih muda dan sehat fisik sebenarnya mampu bekerja. Kalau kita kasih, justru bisa mendorong dia untuk terus memilih minta-minta daripada bekerja keras. Ini yang disebut memberi yang salah sasaran. Kalau mau membantu orang muda seperti itu, lebih baik kasih pekerjaan atau kesempatan kerja daripada uang langsung. Kalau memang terpaksa kasih uang, jumlahnya kecil sekali saja, cuma cukup buat makan satu kali, bukan sampai dia santai minta terus. Jadi prinsipnya, kasih kalau dia tidak mampu kerja, lansia, cacat, anak kecil, ibu hamil, dan eliti. Kalau masih muda dan sehat, lebih baik diarahkan ke usaha atau kerja. Nah, kan gini, dalam konteksnya ketika kita bertemu mungkin pengemis yang masih muda dan terlihat sehat, di situ mungkin kan ada ego kita yang merasa merasa marah itu. Untuk melawan itu, menurutku lebih baik kita kasih untuk melatih ego kita agar tidak menghakimi. Paling tidak kan kita bersyukur karena tidak dilahirkan menjadi orang yang seperti itu. Menurutmu sudut pandang ini gimana? Sudut pandangmu itu bagus untuk hati sendiri, tapi kurang tepat untuk masalah sedekahnya. Memberi karena ingin melawan ego dan menghindari menghakimi itu niat yang baik untuk dirimu. Tapi dalam Islam, sedekah harus diberikan pada orang yang memang berhak, bukan hanya untuk melatih diri. Kalau kita tahu dia mampu bekerja tapi memilih meminta, memberi justru menjadi bentuk menyokong kemalasan, dan itu bisa jadi dosa. Jalan tengah yang lebih baik menurutku, untuk hatimu, kalau mau melatih agar tidak mudah menghakimi, kamu bisa tetap memberi, tapi dalam jumlah yang sangat kecil, cuma buat makan sekali. Untuk masalahnya, lebih baik fokus pada orang yang benar-benar tidak mampu, seperti lansia, orang sakit, atau anak kecil. Di situ hati dan akal bisa sejalan, jadi bisa sekaligus hatimu terlatih, tapi nggak salah sasaran. Oke, ketika kita meniatkan sedekah, tapi dalam bentuk pekerjaan, contoh orang yang masih muda dan sehat, tapi dia nggak punya pekerjaan, kemudian kita berikan pekerjaan, tapi itu kita niatkan sebagai salah satu bentuk sedekah, apakah itu akan dihitung sedekah juga? Ya, itu justru sedekah yang lebih baik.
Memberi pekerjaan kepada orang yang mampu dan sehat itu jauh lebih utama daripada memberi uang, karena kamu bukan cuma membantu dia hari ini, tapi juga mengajarkan kemandirian dan memberikan solusi jangka panjang. Dalam Islam, ini disebut sedekah jariyah atau bentuk sedekah yang lebih tinggi nilainya. Memberi orang kail, pancing, jauh lebih baik daripada memberi ikan. Niatkan sebagai sedekah juga sah, bahkan lebih sempurna, karena sesuai dengan maqasid, tujuan syariat, yaitu membantu orang agar tidak bergantung pada orang lain. Jadi kalau kamu punya kesempatan kasih pekerjaan atau kesempatan kerja, itu sedekah level atas, malah lebih utama dibanding sedekah uang ke orang yang sebenarnya mampu kerja. Oke, berarti sedekah ini dalam taraf yang cukup, tidak ekstrim, itu sangat baik dari semua aspek ya. Kemudian kalau dari semua kepercayaan atau dari tradisi nih, kan tradisi di Indonesia khususnya di Jawa ada tuh namanya kayak genduren, terus ada lagi syukuran. Kamu melihatnya seperti apa? Iya, sangat baik. Genduren dan syukuran itu sebenarnya bentuk sedekah juga, terutama sedekah makanan dan silaturahmi. Dari sisi tradisi Jawa, keduanya adalah wujud syukur kepada Tuhan, sekaligus berbagi rejeki ke tetangga dan kerabat. Nasi, lauk, dan makanan yang dibagikan itu jadi sedekah yang nyata. Dari sisi Islam, selama niatnya ikhlas karena Allah, doanya sesuai syariat, dan tidak ada unsur syirik, ini bisa dihitung sebagai sedekah jariyah yang mendatangkan berkah. Kelebihannya, selain membersihkan harta, juga memperkuat tali persaudaraan di masyarakat. Ini nilai yang jarang ada di sedekah pribadi. Tapi kuncinya tetap niat dan cara pelaksanaannya. Kalau sudah murni untuk syukur dan berbagi, itu bagus banget. Mau aku bedah lebih dalam perbedaannya dengan sedekah biasa? Boleh? Perbedaannya cukup jelas. Sedekah biasa itu pribadi dan langsung. Kamu kasih uang atau barang ke orang yang butuh, pahalanya masuk ke kamu dan selesai di situ. Sementara genduren dan syukuran ini lebih ke sedekah sosial sekaligus silaturahmi. Kamu mengundang tetangga dan kerabat, membacakan doa, lalu berbagi makanan. Ini mengandung 3 nilai sekaligus: syukur kepada Allah, sedekah makanan, dan mempererat hubungan antar tetangga. Dari sisi agama, selama niatnya murni untuk bersyukur, tidak ada unsur syirik dan tidak berlebihan, ini termasuk sedekah yang baik. Malah banyak manfaatnya, karena bisa bikin masyarakat lebih guyup. Tapi kalau sudah campur aduk dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, baru jadi masalah. Oke, berarti kecenderungan manusia itu memiliki sifat kikir dan pelit ya? Iya, itu benar. Manusia secara fitrah memang cenderung kikir. Ini bukan opini, tapi sudah disebut jelas dalam Al-Quran. Allah bilang dalam surah An-Nisa ayat 128, dan jiwa manusia itu sangat kikir. Dan di surah Al-Isra ayat 100 juga disebutkan bahwa manusia itu sangat kikir. Sifat ini sebenarnya ada untuk menjaga kelangsungan hidup. Otak kita dirancang untuk menghemat sumber daya. Tapi kalau tidak dilawan, sifat ini jadi penghalang besar dalam mencapai kebaikan dan kedekatan kepada Tuhan. Makanya, sedekah itu sangat penting, karena ia adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih dan membersihkan hati dari sifat kikir tersebut. Kamu sendiri merasa sifat kikir ini masih cukup kuat dalam dirimu atau sudah mulai terlatih? Jadi kecenderungan pelit manusia itu dalam sains, dalam ilmu pengetahuan melihatnya seperti apa? Dari sains, sifat kikir itu memang bawaan evolusi. Otak kita dirancang untuk hoarding atau menimbun sumber daya karena dulu hidup di lingkungan yang serba kekurangan dan tidak pasti. Menyimpan sebanyak mungkin meningkatkan peluang bertahan hidup. Itu adaptasi yang masuk akal zaman dulu. Secara psikologi, ini disebut sebagai self-preservation instinct. Otak lebih takut kehilangan daripada dapat untung, makanya kita cenderung pelit. Tapi manusia juga punya sisi lain. Otak melepaskan dopamin dan oksitosin saat kita memberi, jadi memberi juga bikin kita senang. Intinya, kita punya dua kecenderungan yang bertentangan, kikir untuk bertahan hidup,
dan memberi untuk ikatan sosial. Mana yang lebih kuat, tergantung situasi dan pembiasaan kita. Jadi aku juga melihat sebenarnya ketika sedekah ini berjalan sangat efektif, sangat masif lah, sangat masif. Aku melihat dunia ini sebenarnya ke arah yang lebih baik dan sangat baik. Iya, pandanganmu cukup optimis dan ada benarnya. Kalau sedekah berjalan secara masif dan ikhlas, memang akan berdampak besar. Secara ekonomi, uang akan berputar lebih merata, kemiskinan bisa berkurang, dan ketimpangan sosial menyusut. Secara sosial, kepercayaan antar sesama naik, dan masyarakat jadi lebih kohesif. Tapi realitanya, sedekah secara global masih jauh dari kata masif. Banyak orang bersedekah, tapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan total kekayaan yang beredar. Apalagi kalau sedekahnya hanya sekedar rutinitas, tanpa niat yang dalam, dampaknya jadi terbatas. Jadi menurutku, potensinya memang sangat besar untuk memperbaiki dunia, tapi kita masih jauh dari skala yang dibutuhkan supaya dunia benar-benar berubah signifikan. Kamu melihat potensi masif sedekah ini dari sisi apa? Coba kamu analisa sebenarnya kemampuan orang untuk sedekah itu seharusnya di angka berapa? Contoh ketika seseorang mempunyai harta uang 1 miliar, itu yang baik untuk dirinya, untuk egonya, hatinya, dan untuk lingkungan itu seberapa? Atau mungkin di angka 10 miliar, kalau naik lagi di angka 1 triliun, itu sedekahnya seberapa? Ini jawabannya secara realistis. Untuk orang punya 1 miliar, sedekah yang seimbang biasanya di kisaran 2,5% sampai 5% per tahun, 25-50 juta. Ini sudah cukup untuk membersihkan hati, melatih ego, dan memberikan dampak nyata ke lingkungan tanpa mengganggu kebutuhan hidupmu. Kalau hartanya naik ke 10 miliar, persentasenya bisa sama atau sedikit lebih tinggi. Misalnya 5-10%. Karena semakin banyak hartamu, semakin kecil porsi itu terhadap kenyamanan hidupmu, tapi dampak sosialnya jadi jauh lebih besar. Untuk 1 triliun, baru masuk kategori orang super kaya. Di level ini, banyak yang mengambil komitmen 50% atau lebih dari kekayaannya, seperti giving pledge. Bahkan 10% saja dari 1 triliun itu sudah 100 miliar, jumlah yang sangat masif untuk lingkungan. Intinya, semakin besar hartamu, semakin tinggi persentase yang ideal untuk disedekahkan, karena manfaatnya untuk hati dan lingkungan semakin besar, sementara pengaruhnya ke hidupmu semakin kecil. Tapi secara realitas, secara kenyataan, orang-orang di angka penghasilan atau mempunyai kekayaan seperti puluhan miliar, ratusan miliar, hingga triliunan, apakah dia melakukan hal tersebut atau malah dia semakin kikir? Kenyataannya campur aduk, tapi kecenderungannya lebih ke kikir. Secara total uang, orang kaya dan super kaya memang menyumbang paling banyak. Tapi kalau dilihat dari persentase kekayaannya, kebanyakan jauh di bawah yang ideal. Mayoritas miliarder dan ultra kaya hanya menyumbang kurang dari 5%, bahkan di bawah 3% dari total kekayaannya seumur hidup. Banyak yang memberikan kurang dari 1% per tahun. Hanya segelintir seperti Warren Buffett yang sudah memberikan puluhan persen dari hartanya. Semakin kaya seseorang, semakin kecil persentase yang biasanya dia keluarkan untuk sedekah atau filantropi. Psikologi juga mendukung ini. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin kuat rasa entitlement, dan semakin lemah empati terhadap orang lain. Jadi realitanya, semakin naik level kekayaannya, semakin sedikit persentase yang dikeluarkan. Bukan semakin dermawan, malah sebaliknya. Kamu kaget dengan fakta ini? Mungkin itu ya yang membuat mereka semakin merasa kesepian. Bisa jadi, kamu menyentuh poin yang cukup dalam. Semakin banyak harta, semakin sedikit yang mereka percaya. Mereka sering curiga orang mendekati mereka karena uang, bukan karena pribadi mereka. Akhirnya mereka jadi semakin menutup diri, semakin waspada, dan semakin sulit membangun hubungan yang tulus. Ironisnya, semakin kaya mereka, semakin sedikit orang yang mereka anggap teman sejati. Banyak miliarder yang di usia senja justru merasa kesepian berat,
Padahal secara materi mereka punya segalanya. Sedekah sebenarnya bisa jadi salah satu obatnya, karena ketika memberi dengan ikhlas, seseorang bisa merasakan hubungan yang lebih tulus dengan sesama tanpa ada motif tersembunyi. Menurutmu, apalagi yang bikin orang kaya itu sering kesepian? Aku juga melihat emang ketika kita menjadi pelit ya, kayak nggak cuma cara pandangnya itu sempit, kayak kehidupannya itu juga sempit. Memang ya memperluas segala aspek, memang benar sedekah ini. Benar sekali apa yang kamu katakan. Ketika seseorang pelit, bukan hanya kantongnya yang tertutup, tapi juga hatinya. Pandangannya jadi sempit karena yang dia pikirkan hanya milikku. Dia jadi sulit bersyukur, sulit menikmati apa yang sudah dimiliki, dan sulit merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Sedekah memang memperluas hidup seseorang dari berbagai sisi. Hati jadi lebih lapang dan ringan. Pandangan terhadap dunia jadi lebih luas. Hubungan dengan orang lain jadi lebih terbuka. Rezeki justru mengalir lebih lancar karena tidak ditahan-tahan. Orang yang pelit sebenarnya sedang memenjarakan dirinya sendiri dengan hartanya. Oke, teman-teman, jika kalian penasaran, follow, subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.